Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kawan-kawan di mana saja. Insya Allah hari ini podcast Nur Institute akan menyajikan sebuah tayangan berupa pembicaraan ringan mengenai Kremlin School of Negotiation. Kebetulan sudah hadir bersama kita ya, Mas Ovik, yang kali ini akan menjadi semacam penyaji yang nanti akan saya dampingi, saya bersamai untuk membahas ini secara simpel dan tidak terlalu berat-berat. Oke, Mas? Siap. Itu ya. Oke, selamat sore Mas. Sehat? Oke, alhamdullah sehat. Iya, jenengan sehat toh? Alhamdulillah sama-sama sehat. Gimana Mas? Belakangan ini kan situasi global itu dihadapkan pada sebuah konflik ya, ataupun malah bisa juga disebut sebagai perang ya, war antara Rusia dan Ukraina. Terlepas apakah itu bentuknya invasi, apakah itu adalah bentuk penjajahan gaya baru dan lain sebagainya, saya nggak akan ngomong itu, dan kita nggak akan ngomong itu. Sekarang ada ahli-ahli yang akan ngomongin itu. Yang akan kita omongi hari ini terkait tentang sebuah buku yang baru-baru saja ditulis. Ya, sekitar tahun 2023 ini ya Mas ya. Menarik juga buku ini, buku dari Igor Raizov ini ya. Igor Raizov yang menulis tentang Kremlin School, The Kremlin School of Negotiation. Nah, saya mau nanya lu kira-kira, ya dalam bentuk perbincangan saja, bahwa apa sih bedanya kira-kira? Atau sebelum tarikannya adalah apa sih bedanya? Apa sih menariknya sisi lain dari Kremlin School of Negotiation ini? Sehingga seakan-akan bahwa negosiasi-negosiasi cara lain, katakanlah Amerika, katakanlah Cina, atau malah Indonesia, itu kok dengan hadirnya buku ini menjadi unik buku ini. Oke. Terima kasih Mas Nanang. Langsung saja ya, saya coba menerka-nerka ketika saya membaca buku ini itu pada awalnya ketika saya membaca judulnya The Kremlin School. Kremlin ini kan nuansanya kayak seram gitu ya. Itu minimal di mata saya ya, nuansanya seram, suka memaksa dan sebagainya kayak gitu. Dan saya membayangkan bahwa negosiasi yang dimaksud di dalam sini itu adalah suatu teknik tertentu bagaimana mendesakkan kepentingan si pelaku atau si negosiator agar berhasil apapun caranya kayak gitu ya. Bayangan saya seperti itu. Itu bayangan awal Mas? Bayangan awal. Karena kan kita tahulah bahwa Rusia itu apalagi di abad 20 itu kan ada Uni Soviet, dan Uni Soviet dianggap suatu negara yang otoriter dan negara yang cukup dianggap mengerikan gitu. Nah, ketika saya membaca ini, bayangan saya itu sedikit berubah. Sedikit atau banyak ya? Bayangan saya berubah. Pertama, saya tidak menyangka bahwa di dalam buku ini itu yang menjadi kata kunci dari suatu keberhasilan negosiasi sebenarnya adalah suatu pandangan agar bagaimana kita itu berkolaborasi gitu. Bukan mendesakkan kepentingan saya pribadi, tapi kolaborasi dengan suatu landasan bahwa ya kita hidup di dunia ini kan bukan sekedar untuk menuruti keinginan pribadi semata, akan tetapi juga bersama orang lain, dan dunia itu tidak seideal yang kita bayangkan kayak gitu. Sehingga yang dimaksud di sini dalam bagaimana bernegosiasi itu adalah negosiasi agar menemukan suatu win-win solution. Win-win solution. Itu yang nah, cuma kan apa namanya, yang dimaksud win-win solution ini seringkali kan berbeda. Maksudnya begini, saya sebagai orang yang berkepentingan untuk menggolkan suatu tujuan atau suatu proyek-proyek saya, tapi di sisi lain ada yang lain juga karena harus berbenturan dengan yang lain. Ini kan masing-masing pihak itu membayangkan win-win solusinya begini. Akan tetapi ketika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya tidak semua hal itu bisa win-win solution.
Tidak semua hal itu bisa win-win solution, sehingga di sini ada suatu teknik-teknik tertentu agar bagaimana ketika kita ingin memenangkan suatu negosiasi gitu, sebisa mungkin kemenangan kita itu tidak sampai membuat lawan itu merasa direndahkan. Iya, iya. Kayak dalam ungkapan Jawa yang cukup terkenal itu apa? Menang tanpa ngasorake. Ini memberikan suatu koridor pintu keluar bagi lawan negosiasi untuk dia tidak kehilangan muka. Nah, kira itu. Oke. Menarik. Jadi mungkin dari satu pandangan bahwa ternyata tata kelola mengenai negosiasi ini harus ditimbang ulang ya. Bahwa ternyata nggak harus win-win solution begitu ya. Iya. Bahwa ternyata misal satu keadaan di mana kita hanya mendapat 30%, yang sana dapat 70%, itu pun juga menarik sebenarnya, itu pun juga oke-oke saja begitu ya dari pandangan Igor Ryazov ini. Nah, satu poin yang akan saya ulas, akan saya tanyakan ke sampean Mas. Kremlin School ini mengenai negosiasi apa bedanya dengan school yang lain, dengan mazhab-mazhab yang lain, katakanlah yang Amerika kah, katakanlah yang Cina kah, atau malah Indonesia gitu. Itu satu. Terus kemudian kira-kira bisa nggak Mas carikan contohnya sehingga teman-teman di luar sana juga tahu bahwa ternyata begini loh salah satu gaya style dari Kremlin, dari Rusia. Ya terlepas bahwa Rusia dikenal dengan komunismenya, terlepas itulah, karena kita akan bahas ini tentang metodologi dia tentang negosiasi. Sebenarnya tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Ya. Relatif sama kok keseluruhan model negosiasi gitu. Ya. Relatif sama. Yang membedakan di sini kan di dalam tulisan ini itu dia mengambil suatu semacam kayak wisdom. Oh, wisdom. Dari yang itu sudah berlangsung di Rusia sejak lama kayak gitu. Dan saya pikir masing-masing peradaban itu punya itu gitu. Kita tahulah bahwa Rusia ini kan setiap hari menghadapi suatu lingkungan yang keras. Sehingga bagi Rusia, hal yang menjadikan dia sangat berkarakter itu ya keteguhan dia itu. Iya. Ketika mau bernegosiasi, itu hal yang paling dia pentingkan adalah saya ada di mana posisi saya. Dan saya ada di posisi bernegosiasi atau tidak kayak gitu. Ketika menghadapi suatu lawan, maka hal-hal yang membuat saya layak untuk bernegosiasi itu harus dipersiapkan. Ketika enggak, ya enggak usah negosiasi. Enggak usah negosiasi ya. Jadi usah, ketika mau masuk melakukan negosiasi itu kita udah tahu posisi diri kita, positioning kita begitu ya. Sehingga kita bisa mengukur kemenangan-kemenangannya. Dalam pikiran itu, oh aku berpikir dan ini menang kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita bertempur. Iya. Sudah kemenangan itu sudah dia pikirkan, baru bertempur. Bukan bertempur agar mendapat kemenangan, enggak. Tapi kemenangan itu sudah harus dipikirkan di awal. Kalau misalnya ini saya kaitin dengan era belakangan yang dimana itu perlombaan dari teknologi persenjataan itu sebuah keniscayaan. Misal. Jadi keberhasilan Rusia katakan dalam tanda petik menjual persenjataannya ke negara-negara lain itu kan juga melalui negosiasi. Selain ideologi. Kan gitu ya, selain ideologi. Jadi keberhasilan Rusia dalam bernegosiasi apakah itu terbukti ketika berhasil menjual Sukhoi misal ke Indonesia beberapa tahun yang lalu itu. Enggak. Oke. Itu gimana itu, Mas? Kategori berhasil apa enggak itu kan tergantung tujuan toh. Iya. Tujuannya apa dulu? Kalau memang tujuannya adalah menjual, ya menjual itu berhasil gitu. Ya. Artinya si negara lain punya kebutuhan, punya keperluan untuk katakanlah membeli hasil produk dari Rusia yang dianggap misalnya high technology begitu ya. Sukhoi salah satunya contoh di beberapa tahun yang lalu ya. Kita nggak tahu ini mau apa. Tapi intinya bahwa ternyata seni bernegosiasi khas Kremlin itu
adalah sadar terhadap posisi dia ya, sadar bahwa apa ya, dia kalau mau Sadar, teguh, memulai negosiasi, dia harus tahu posisinya bahwa dia memang harus bernegosiasi, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Dan yang unik adalah modelnya itu relatif tidak ofensif. Oh, tidak ofensif ya. Itu gimana contohnya nih Mas? Gimana kira-kira? Gambarannya. Gambarannya adalah kita bayangin negara Rusia. Negara Rusia itu bukan suatu negara yang sebenarnya ofensif kemana-mana atau menjajah negara lain. Relatif tidak begitu. Tapi dia negara yang bagaimana caranya agar mempertahankan keutuhan wilayahnya. Kayak gitu. Ketika semakin dia terancam, Rusia itu cenderung terus-menerus menghindari perang. Gimana caranya agar jangan sampai perang kayak gitu. Sampai di satu titik bahwa perang itu tidak terelakkan, dia lakukan itu. Dia lakukan itu kalau misalnya kita lihat soal apa itu namanya? Ukraina itu ya. Iya. Rusia itu merasa bahwa nggak ada jalan lain kecuali ini, dan ketika harus melakukan ini, maka ya harus tak sikat duluan sebelum sana Berkembang. Biar modal untuk negosiasi itu bisa lebih kuat kayak gitu. Oke. Begitu ya modal untuk negosiasi. Nah, tadi sampean bilang bahwa ternyata pola tata kelola dari negosiasi ala Kremlin itu tidak lepas dari wisdom. Tidak lepas dari apa yang pernah mereka alami, nilai-nilai apa yang pernah mereka jalani di masa lalu. Itu gimana itu? Nah, itu kan jenengan yang tahu. Kemarin cerita soal tokoh gitu. itu loh, monggo diceritakan saja. Iya. Kalau mengenai itu memang kemarin itu kan kita sudah pernah nonton ya satu apa namanya legenda katakan legenda yang kemudian di sinematografikan oleh beberapa sinias di tahun 2000 berapa itu ya, 2017 apa berapa, tentang Furious Kolofrate kan. Jadi ya Rusia ini nggak ada takutnya, kalau dalam hemat pikir saya nggak ada takutnya dengan bangsa manapun, tapi mereka juga menghormati bangsa manapun yang ada di dunia, karena yaitu tadi prinsipnya bahwa kehidupan di dunia ini harus secara bersama gitu loh. Bahwa sana ada ininya tetap ada batasnya kan, bahwa di sana ada kelebihannya, di sini juga ada batasnya gitu. Nah, dalam tayangan Kolofrate tadi, ketika tentara atau legiun pasukan Mongol sudah dekat sampai di salah satu kotanya, di Novgorod kalau nggak salah itu mereka tetap berupaya melakukan negosiasi dengan prinsip setara, gitu loh, prinsip setara. Bahwa Mongol sudah dikenal horde ya, mereka kan nyebutnya horde, udah nyerang ke sana kemari, sudah melakukan invasi ke sana kemari, mereka tetap mengupayakan bahwa Novgorod itu setara, gitu. Nah, apa hal-hal yang demikian juga include ke masa kini? Di sini sedikit dijelaskan bahwa dia kan nggak hanya bicara kenegaraan ya, tapi keseharian. Banyak yang urusannya itu keseharian. Dan uniknya di sini itu dia memetakan tipikal orang yang mau kita ajak negosiasi atau lawan kita itu menjadi empat tipe gitu. Tipe pertama tipe remaja, tipe kedua tipe apa itu namanya ya, tikus. Tikus, tipe ketiga tipe tank, dan tipe keempat tipe pemimpin. Dan uniknya adalah tipe pemimpin itu adalah tipe yang dia tahu tujuannya dan merasa setara gitu. Dan itu tipe yang bagus. Pemimpin ya. Pemimpin. Tipe yang tank itu ya yang pokoknya dominan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu tank. Tapi kalau tipe terakhir, tipe pemimpin itu saya maunya begini. Nah, kayak gitu. Kalau tipe tank kan dia mendesakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan marah, dengan apa, pokoknya kayak gitu. Dan itu di sini dianggap levelnya kurang. Jadi yang tertinggi menurut Igor Yazov ini adalah tipe pemimpin tadi. Tipe pemimpin, leader. Dan itu setara. Ada semacam pandangan bahwa dan modelnya itu mendengarkan, gitu, mendengarkan. Sebenarnya kepentingan pihak sana itu apa? Siapa tahu memang kepentingan pihak lawan itu
bukan semata mendukung kepentinganku, tapi juga sangat berkontribusi yang sangat bagus demi kepentinganku juga. Bukan sekedar selaras saja itu loh. Oh, kepentingan lawan ternyata nggak mencederai kepentinganku nih, tapi malah mendukung. Siapa tahu begitu. Jadi harus didengarkan gitu. Memang aku ingin, katakanlah aku ingin 1000 gitu. Tapi bukan berarti langsung aku ingin 1000, aku nggak mau tahu. Nah, itu tipe tank biasanya. Tapi kalau aku maunya 1000, gitu ya. Kamu maunya bagaimana gitu kan? Atau dengarkan dulu dia maunya bagaimana. Jangan-jangan dengan keinginan pihak lawan itu malah membuatmu bisa mendapatkan lebih dari 1000 atau 10.000. Tipe, saya jelaskan sedikit ya. Di sini 4 tipe itu. Tipe awal itu tipe remaja. Tipe remaja itu ya pokoknya ngamuk-ngamuk gak jelas itu loh, reaksioner dan sebagainya, itu remaja. Tapi keinginannya apa sebenarnya juga gak tahu dia. Tipe yang kedua itu tipe tikus. Tipe tikus itu pokoknya nurut aja, takut ini kayak gitu. Dan biasanya sangat tidak bagus lah bagi perusahaan yang punya tipe kayak gitu. Yang bagus bagi perusahaan ya tipe terakhir itu. Jadi Mas tadi barusan ngulas bahwa ternyata Igor Yazov lewat negotiation ini, Training School of Negotiation, itu nyebut ada 4 tipe ya. Ya, tipe Pertama remaja, tikus, tank, dan pemimpin ya, leaders ya. Ya, terlepas bahwa ini adalah hasil dari sebuah pengolahan yang sangat penuh intelijensia dari masa lalu dan masa kini dan mungkin untuk masa depan bagi khususnya orang-orang Rusia. Ini saya pikir menarik untuk menjadi semacam ya ini paling tidak patokan awal lah melihat bagaimana negosiasi saat ini harus dilakukan gitu ya. Ya, kita akan lihatlah dalam banyak peristiwa, dalam banyak kejadian Rusia kan ada beberapa kali melakukan veto terhadap misalnya keputusan-keputusan yang harus diambil oleh Dewan Keamanan PBB dalam kaitannya dalam konteks kehidupan berbangsa di era saat ini gitu. Nah, apakah Mas Opik kira-kira punya persangkaan bahwa masa depan dunia ini tidak lagi US, melainkan cenderung pola yang terjadi adalah pola Rusia? Lebih pada ini sih, multipolar Ya. Era monopolar Amerika sudah berakhir lah sebenarnya. Amerika itu kan tinggal sisa-sisa militernya di mana-mana itu yang sebenarnya bagi negara manapun sudah gak diperlukan. Karena sebenarnya sudah aman. Malah intervensi militer Amerika tuh sejauh ini kan selalu merugikan. Mana sih intervensi Amerika yang membuat negara itu menjadi bagus? Akhir-akhir ini loh ya. Yeah. Khususnya kasus Timur Tengah. Enggak ada. Tapi apakah misal kalau kaitannya diperbandingkan dengan Rusia, misalnya intervensi militernya Rusia juga tidak lebih baik kok ketimbang Amerika itu? Kayak kasus di Afghanistan tahun 80-an. Ya, benar. Atau jangan-jangan kita memang belum keluar dari sindrom dua adik kuasa tadi ini. Sehingga ya itu tadi perlu semacam kacamata baru, metodologi baru tentang negosiasi, tidak hanya lewat Amerika tapi juga lewat Rusia polanya gitu. Yang sepertinya belum keluar dari sindrom Cold War itu Amerika malah. Dunia yang lain itu sudah terbuka. Amerika dan sebagian barat itulah yang masih tertutup dengan itu. Berarti kalau gitu dari sementara ya Mas. Sementara berarti kalau gitu yang sudah berhasil Rusia dong. Kan gitu. Tadi kan Mas bilang dia nggak ada niat invasi kecuali kalau diperlukan. Dia nggak ada niat memerangi, itu cuma jalan terakhir. Kan gitu ya. Artinya dia nggak perlu buat boneka lah. Boneka, katakan boneka apa yang sifatnya difigura, kemudian dari situ muncul justifikasi pembenaran untuk menyerang satu negara. Dasar. Tapi apa nggak ada udang di balik pe, Mas, dengan Rusia begini? Pastilah. Pasti ada tetap. Setiap negara itu selalu punya national interest toh. Oke. Cuma karena kekuatan dunia ini kan sekarang mulai berubah sehingga ya mau tidak mau suatu pandangan yang American sentris itu tetap harus dibongkar atau dengan sendirinya dibongkar.
tanpa harus dipaksakan gitu ya. Tanpa harus dengan ini ya, dengan apa, jadi the Kremlin School of Negotiation ini memang layak dibayar negosiasi. Menarik. Yang unik di sini tuh justru ini ya, bagaimana dia di akhir-akhir bab itu memetakan karakter negara-negara yang itu, kalau negara-negara Arab bagaimana, kalau negara Cina bagaimana. Nah, Asia Tenggara Mas, Asia Tenggara nggak ada. Nggak ada ya. Yang dia menyatakan itu yang paling sulit itu dengan Cina gitu. Iya. Dengan misalnya dengan Indonesia. Di sini nggak ada kok, Nggak ada. nggak dijelaskan. Sayangnya begitu ya. Atau saya yang kelewat membaca, entahlah. Kalau dengan Italia begini, gitu. Oh gitu ya. Arab Gitu. begini. Anggaplah sementara ini bahwa ternyata tidak ada ulasan mengenai Indonesia yang dilakukan oleh Igor Ryazov. Saya pikir ya tadi Indonesia juga punya kan menang tanpa ngasorake. Indonesia di masa lalu juga pernah punya Surodiro Joyoningrat Ning Dening Pangastuti gitu ya. Nah, cuma itu kan belum, setahu saya ya, belum ada yang dalam tanda petik itu benar sungguh-sungguh membukukannya menjadi sebuah seni dalam bernegosiasi, menjadi seni bagi diplomasi di masa depan begitu loh. Ya kayak Surodiro Joyoningrat Ning Dening Pangastuti itu kan dasar ya, atau Weruh Sadurungi Winara gitu. Wah, itu dasar itu kan. Sirot Ningrat Lebur Dening Dening Pangastuti. Ya sampai yang ngerti. ya kira-kira Lebur ya. Iya gitu. Lebur Dening Pangastuti kan. Jadi maksud saya kalau ya saya bayangannya tidak hanya Kremlin School, saya bayangannya tidak hanya Harvard School of Negotiation atau Massachusetts School of Negotiation, atau mungkin misalnya Beijing School of Negotiation, tapi suatu saat harus mesti ada lah Yogyakarta School of Negotiation kan gitu. Mungkin ya bahwa realisasi itu cenderung mustahil, kita wallahu alam lah gitu saja. Oke Mas, Sedikit ya. Ini karena sambil mengalir. Aku ingat kenapa sih Kremlin School ini dianggap sesuatu gitu ya iya. sekarang. Itu karena aku pikir negara-negara barat itu kan sedang menderita namanya Rusofobia. Iya. Ada ketakutan. Sehingga kan otomatis kan apa sih yang paling Rusia gitu kan. Nah, ini kan ingin menunjukkan bahwa ini sangat Rusia loh. Nah, sehingga itu membuat alarm masyarakat barat ini ting gitu. Jadi wajar ketika menjadi laris. Saya jadi teringat karena sampean barusan bilang Rusia Rusofobia itu. Ya. Jadi ada di sekitar 23 tahun yang lalu atau malah lebih ya, tahun-tahun 1999-an ada sebuah game judulnya itu The Yuri's Revenge itu loh. Jadi di game itu memang ada istilah Novaya Rusia, Rusia baru dengan pola apanya. Ya dalam satu sisi kalau kita main misalnya di kampanye itu ada semacam yang disebut dengan UFAR, United Federation of Asiatic Republic gitu. Jadi peta global dunia menurut si penggarap game, si pembuat game tadi itu ada UFAR. UFAR itu tadi United Federation of Asiatic Republic. Itu kok ya aku baca kok mirip-mirip gabungan Aslia itu loh ya. Oh. Itu ada kemudian ada Novaya Aslia Tan Malaka ya. Novaya Novaya Rusia. Ada terus kemudian gabungan dari Eropa Barat dengan Amerika. Jadi konfigurasi dunia menurut si penggarap game itu 23 tahun lebih yang lalu itu Mas. Itu paling tiga lah. Yang mereka saling menghormati, tetapi ketika terjadi yang namanya benturan atau gesekan karena kepentingan bisa jadi, karena adanya yang terganggu bisa jadi, mereka melakukan terlebih dahulu negosiasi, baru kemudian kalau memang tidak ada jalan keluar, ya why not? Is war, is the solution kan begitu. Begitu kira-kira. Itu. Jadi bayangan saya kok begitu. Nah, dalam kategori ini maksudnya dengan tiga hal tadi, UFAR, kemudian Novaya Rusia, terus
Federasi Amerika dan Eropa, itu Indonesia akan kemana kemungkinannya? Kita coba nebak-nebak ini, nebak-nebak. Nggak juga teka-teki silang lah, nebak-nebak analisanya. Kira-kira Indonesia mampu nggak buat persekutuan misalnya khusus di Asia Tenggara yang secara budaya dengan pola tradisi yang hampir mirip lah, ketimbang misalnya dengan Asia Barat, dengan Asia Timur, dengan Asia Tengah ya, kira-kira gitu loh, dengan posisi Indonesia saat ini. Indonesia itu sekarang situasinya kan runyam ya, sehingga ketika kemarin ikut andil di ranah geopolitik, Pak Jokowi yang ketemu Putin sama ketemu Zelensky itu, ya orang pesimis tentang hal itu, atau itu sekedar say hello kayak gitu dan nggak punya power. Beda sama misalnya Turki gitu, Erdogan yang baik secara wilayah atau secara ini memang berpengaruh kepada dua negara itu. Kalau kasus ini ya, tapi kalau kasus misalnya dunia mengarah ke multipolar ini, Minimal 3 polar. saya teringat bagaimana ketika Uni Soviet runtuh, Eropa langsung buru-buru membuat Uni Eropa untuk membendung atau menyaingi Amerika kayak gitu ya. Oh, ini harus menjadi satu masyarakat ini agar tidak terlalu Amerika atau tidak terlalu dikendalikan Amerika. Dan dunia timur rupanya juga langsung membentuk SCO ya, Shanghai Cooperation Organization. Ada pemerintahan Gus Dur, saya pikir Gus Dur orang sangat cerdas di dalam hal ini ya. Dia mengambil peluang poros Jakarta, Beijing, Delhi kalau nggak salah. Saya membayangkan Beijing sama Delhi atau Cina sama India toh itu kan sudah berapa ya, 30% penduduk dunia. Iya, betul. Atau 40 gitu. Malah ya 50. hampir 40 ya. 40% penduduk dunia. Dan ketika misalnya Indonesia ambil bagian di situ, itu kan otomatis mestinya multipolarisme dunia itu sudah bisa berlangsung. Cuma untuk menjadi atau posisi yang dianggap untuk bernegosiasi itu kan harus dianggap ya, atau kamu siapa kayak gitu. Indonesia ini siapa gitu kan, Indonesia kekuatannya apa gitu kan. Indonesia kekuatannya apa ini sekarang memang benar-benar di posisi yang lemah. Saya tidak tahu apakah itu karena faktor sekedar pikiran belaka atau faktor bahwa kita persenjataan kurang, tidak punya nuklir misalnya, itu kan sangat berpengaruh juga ya. Kupikir Rusia itu sangat memanfaatkan nuklirnya itu untuk menekan pihak lain gitu ya. Nih kalau kamu mau main-main, jalan terakhir kalau aku kalah ya aku nuklir ya, kayak gitu toh. Dan Indonesia nggak punya itu gitu. Di zaman Orde Baru itu ada namanya wawasan Nusantara gitu ya. Apa itu ya? Wah, geopolitik. Ini bahwa kita itu mesti sadar bahwa wilayah kita itu sangat strategis dan kita bisa memanfaatkan wilayah ini untuk kepentingan bersama sebaik-baiknya. Delalah sampai sekarang kan hal itu kecolongan ya mungkin ya. Letak strategis, posisi strategis antara dua samudera dan dua benua itu tidak relatif bisa termanfaatkan dengan baik. Sehingga kita menjadi di posisi yang bukan negosiator akhirnya. Bukan negosiator di dalam percaturan global itu loh. Posisinya sangat lemah. Kalau dalam kategori Ryazov? Kategori Ryazov. Ryazov itu nah itu ya, itu kan person ini ya yang tadi kategori 4 kategori. Ryazov itu sebelum menekankan ketika kamu menegosiasi, mau melakukan negosiasi, kamu harus punya 3 hal kayak gitu, dan ketika tiga hal ini kamu nggak punya, ya kamu nggak usah negosiasi, nggak usah ikut campur di kayak gitu dia. Saya lupa itu di mana. Oke, Mas. Jadi gini, di sekitar tahun 40-an dulu kan pernah ada yang nulis gerilya ekonomi politik. Artinya dalam konteks sebelum ketemu Malakaisa ya ini ya. Dalam konteks futuristik,
asli orang Indonesia itu punya pandangan tentang bagaimana geopolitik internasional di masa depan. Ya. Bagaimana dari yang tadinya cuma awang-awang, bayangan-bayangan, ternyata setelah tercipta, dikreasi oleh umat manusia, muncul pesawat dan lain sebagainya. Nah, maksud saya mau ngomong itu gini, kita kan punya juga ya Gerpole, kita punya REB, Rancangan Ekonomi Berjuang, dan yang lain-lain lah. Dan Iya, yang iya. lain-lain ya. Artinya itu ya jangan cuma tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan saja atau dalam sudut-sudut kamar saja, di mana para aktivisnya hanya menjadikan itu demagog kan begitu. Tidak mendarahi daging kan, mendarah daging dalam dirinya kan, sehingga ini punya visi besar tentang Indonesia dan dunia di masa depan kan begitu. Nah, saya cuma mau tanya simpel. Buku Ryazov ini, Igor Ryazov ini, kira-kira layak nggak disarankan agar dibaca oleh siapapun nanti kepada siapa saja calon presiden Indonesia ke depan, agar tahu bahwa Indonesia itu begini loh, bangsa besar loh. Kira-kira. Sangat layak lah. Sangat layak. Sangat layak. Saya pikir bukan sekedar dibaca calon pemimpin saja ya. Orang yang semua orang saya pikir ini Mesti ya baca. layak membaca ini seharusnya. Bukan sekedar untuk bagaimana harus negosiasi dengan orang lain, bukan semata itu toh. Iya. Tapi bagaimana kita bisa membangun karakter baik masing-masing atau nation gitu kan di sini. Menarik. Oke ya, mungkin gitu ya. Sore perbincangan sore kita kali ini ya. Singkat. Saya Ada ingin closing ini. statement. Dulu sekali kita itu kan menjadi suatu bangsa yang relatif punya keberanian di dalam menentukan jati diri dan kita ini akan gimana. Misalnya kita ingat Kertanegara yang punya program Cakramandala di Pantara gitu ya, ketika Kubilai Khan mau melebur ke sini dia bendung kayak gitu. Nah itu kan hal-hal begitu itu yang sekarang itu melemah kayak gitu. Saya tidak tahu faktor penjajahan mungkin terlalu punya efek yang sangat mendalam sehingga kita itu keluar dari rawa-rawa keterjajahan itu sangat sulit kayak gitu. Tapi melihat kenekatan-kenekatan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa di awal itu, saya pikir kita mesti kembali kepada semangat awal, namanya terserahlah Kitoh Revolusi 45 boleh atau apa gitu kan, untuk tujuan kita bernegara kayak gimana. Iya. Gitu. Itu ya Mas ya. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu ya. Matur suwun. Oke, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, usai sudah pembahasan kita sore ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan sajikan lagi. Satu hal yang pasti, buku yang ditulis oleh Igor Ryazov dan khusus di Indonesia diterbitkan oleh Alfabet. Pustaka Alfabet. Itu sungguh sangat layak untuk diapresiasi bagi siapa saja. Mungkin itu ya Mas ya. Ya, terima kasih benar. Mas Sofik. Terima kasih juga Mas Nanang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.